Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'ala niyatul futuh wal muluh wal rusuk wa tabatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa seluruh ma'alim hadal kitab Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Sayyuti wal-Allamah Al-Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Syafi Al-Bandani wa usulihima wa furahima wa zawil amkuki alim majma'in wa Syekh Murabbi Ruhi Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf wa Sahibul Magam Al-Habib Hussain Terus Mu'alim Qasim wa Syekh Murabbi Ruhi Ki Haji Abdurrahman Ki Haji Hafizuddin wa Syekh Murabbi Ruhi Ki Haji Samila Rasul wa Syekh Murabbi Ruhi Ki Haji Anwar Saidi wa Syekh Murabbi Ruhi Ki Haji Hasan Basri bin Abu Bakar wa usulihim wa furahihim wa dhabil hukuki alim majma'in anna Allah ta'ala yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hassa ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad-du'a ilal huda wad-dilalata alal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Silakan dibuka kitab Tanqih, ada di halaman berapa? 17. Berapa baris? Man azzana sintai asyrata sanatan, itu ya. 4 baris. 4 baris dari atas halaman
17 ya. Halaman 17 4 baris dari atas bacaannya man azzana. Dari waqala situ. Man azzana sintai asyrata sanatan. Man azzana ada dua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallama man azzana sintai asyrata sanatan wajabat lahul jannatu wa qala sallallahu alaihi wasallama man azzana khamsa salawatin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa qala sallallahu alaihi wasallama salasatun ya'simuhumullahu ta'ala min azabil qabri asy-syahidu wal muazzinu wal mutawaffa yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ta'ala ankum ajma'in. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man azzana sintai asyrata sanatan wajabat lahul jannatu. Masih mengenai keutamaan yang terdapat di dalam azan, bahwa azan itu memiliki keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan yang disebutkan di dalam kitab ini. Dikatakan waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man azzana sintai asyrata sanatan. Siapa orang yang azan sintai asyrata sanatan selama 12 tahun. Sintai asyrata sanatan, dia azan selama 12 tahun. Kalau kemarin yang kita bahas siapa orang yang azan selama 7 tahun. Ini lebih lama lagi. 12 tahun dia mengumandangkan azan, tentunya azan untuk sholat. Namun ketika dia azan selama 12 tahun, ay muhtasiban, dia tidak mengharapkan
balasan, imbalan, upah sedikit pun juga. Ahlan, fadhal Habib. Dia azan selama 12 tahun tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan upah sedikit pun juga. Wajabat lahul jannatu, maka berhak bagi orang tersebut untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah bilis. Ya. Jadi dia azan selama 12 tahun. Kagak ngarepin amplop. Kagak ngarepin imbalan dari DKM. Ya. Maka orang yang seperti ini dia azan ya azan aja gitu. Orang tersebut berhak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangin selama 12 tahun. Ya. Jadi memiliki keistimewaan ini. Kalau kemarin 7 tahun Allah taala catat terbebas terlepas daripada siksa api neraka. Tapi dalam hadis yang ini jaminan dari Rasulullah, maka orang tersebut berhak untuk masuk ke dalam surga. Ya. Bayangin 12 tahun gitu. Dia standby, ya, jaga waktu udah masuk apa belum gitu. Hati-hati dia. Ya. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim Ani Ibni Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Hakim Ani Ibni Umar dari seorang yang bernama Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar. Ibnu Umar Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini dan Ibnu Umar termasuk sahabat yang juga banyak meriwayatkan hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, lantas hikmahnya apa? Kenapa enggak lebih dari 12 tahun? Kenapa enggak kurang dari 12 tahun? Di sini Rasul katakan sintai asrata sanatan. 12 tahun. Jaminan surga dari Rasulullah. Nah, kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam mengomentari hadis ini, beliau mengungkapkan ada hikmah. Kenapa kudu 12 tahun? Kenapa enggak 10 tahun? Kenapa enggak 15 tahun? Wa hikmatu dzalika, dan hikmah yang terkandung dalam hal yang demikian itu, hikmahnya apa? Anna aktsara ma yu'ammarul insanu min ummatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mi'atun wa ishruna sanatan. Hikmah yang terkandung bahwa kebanyakan manusia itu diberikan panjang umur dari umatnya Nabi, ya, paling banyaknya itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani adalah mi'atun wa isruna sanatan, sebanyak 120 tahun. Jadi paling banyaknya, paling lamanya umur manusia daripada umatnya Nabi itu kisaran antara 120 tahun. Paling banyak. Nanti ada yang umumnya, beda lagi. Ini paling banyak, kira-kira mentoknya segitu. Ya. Wal ithnata asyrata hadhihi usyru hadhil umri. Dan 12 ini, tadi kan 12 tahun tuh.
Nah, 12 tahun ini merupakan 1/10 daripada usia 120 tahun. Jadi 120 tahun itu 1/10-nya yaitu 12. Jadi kan 12 dikali 10 berapa? 120. Oh. Jadi kita ini kalau kita azan selama 12 tahun berarti sama juga kayak kita azan 120 tahun. Ya. Nah, 1/10 daripada 120 yaitu 12. Ya. Nah, kalau kita azan selama 12 tahun, maka sama juga berarti kita azan seperti Allah Ta'ala berikan yang paling panjangnya umur umat Nabi Muhammad, yaitu selama 120 tahun. Oh. Ya. Ya. Wa min sunnatillah annal usra yakumu maqamal kulli. Ya. Dan terbilang dari sunnatullah, yaitu ketentuan Allah, annal usra yakumu maqamal kulli, bahwasanya 1/10 itu menduduki semuanya. Jadi seolah-olah dia azan seumur hidup kalau dia azan selama 12 tahun. Jadi seolah-olah dia azan seumur hidup, yaitu 120 tahun. Karena paling lamanya, paling banyak usia umatnya Nabi 120 tahun. Cuman jarang enggak? Jarang. Ya. Gitu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang mendatangkan, siapa orang yang melakukan satu kebajikan saja, maka bagi orang tersebut balasannya sebanyak 10 kali lipat. Nah itu 12, tinggal dikali aja berarti. 12 kali 10 berapa? 120. Nah, berarti sama juga kita azan itu kalau 12 tahun sama juga kita azan seperti Allah Ta'ala berikan usia 120 tahun. Jadi 120 tahun kita azan terus. Insyaallah. Ya. Jadi hikmahnya di situ. Bukan 13 tahun, bukan 14, bukan 15, itu begitu. Karena satu kebajikan itu dibalasnya 10 kali lipat di situ. Ya. Ini terbilang daripada karunia dan juga kemurahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Itu paling sedikit ya. 1 banding 10, 1 balas 10 itu paling sedikit. Bahkan ada yang lebih sampai 1 banding 700. Oh. 1 banding 700. Bahkan kalau kita sodakoh juga ada yang 1 banding 900. Kan sodakoh itu bandingan nilai kadar bobot pahalanya beda-beda. Kalau kita ngasih sama orang yang kena musibah sekian. Kalau kita ngasih sama orang yang badan sehat sekian. Kalau kita ngasih sama orang tua sekian. Kalau kita ngasih guru kita, itu mentok-mentok yang paling gede ke fakih gitu. Ke guru itu. Insyaallah. Ya. Itu sampai 900-an lebih itu. Dia punya pahalanya itu. Ya. Jadi ini terbilang daripada kemurahannya Allah yang Allah Ta'ala berikan kekhususan untuk umatnya Nabi. Nah beda kalau kita berbuat maksiat, berbuat dosa, di situ kalau kita berbuat dosa 1, ya ditulisnya 1. Kalau kita melakukan kebaikan 1, ya. Kalau kita melakukan kebaikannya 1, maka dibalas 10.
Kalau kita melakukan kejahatan satu, ditulisnya satu. Ya. Itu pun pengen ditulis, tunggu 6 atau sampai 7 jam dulu. Dikatakan stop, jangan dulu tulis. Barangkali aja dia tobat. Oh. Ditunggu sampai 6 sampai 7 jam. Jangan ditulis, barangkali dia apa? Barangkali dia tobat. Kata malaikat yang sebelah kanan, stop dulu, jangan langsung ditulis, barangkali dia tobat. Nah, ya. Nah, kalau dia lewat daripada masa 6 sampai 7 baru dicatat di situ. Ya. Di antum mau kan tuh azan sampai 12 tahun gitu. Cuman jangan ngarepin bayaran gitu. Iya. Adapun kalau emang dikasih ya, yang penting kita nggak minta gitu. Kalau kita dikasih ya kita terima gitu. Ya terserah antum deh mau terima mau kagak. Kalau aneh sih aneh terima isinya, amplopnya yang dibuang. Gitu. Ya. Wa amma hadithu man adzana sab'a sinina. Adapun redaksi hadis yang berbunyi man adzana sab'a sinina, siapa orang yang azan selama 7 tahun. Fa innaha usrul umril ghalibi. Maka sesungguhnya usia 7 tahun itu, maka sungguhnya 7 tahun itu merupakan 1/10 daripada umur yang ghalib kita. Jadi umumnya, ghalibnya usia umatnya Nabi itu kisaran antara 60-70. Nah 70 tahun itu 1/10-nya berapa? 7. Oh. Jadi umumnya umat Nabi itu sampai 60 atau sampai 70. Nah, jadi yang azan, siapa yang azan itu selama 7 tahun, maka sama juga kita azan berapa tahun? 70 tahun. Gitu. Ya, tadi ya umatnya Nabi itu umumnya itu dia punya umurnya ya, kisaran segitu. Tapi paling lama tadi 120. Tapi kebanyakan umumnya ghalibnya itu 60 sampai 70. Ya. Usia segitu udah ngantri deh. Ada aja keluhan gitu. Bah, bener gak? Iya. Ada aja keluhan. Ibarat kata, kalau kata saya punya guru Syedil Walid, kayak rumah udah tua. Rumah udah tua, pasti ada aja yang kita benerin. Bocor lah, inilah, itulah, ada yang perlu diganti kusennya. Ada aja yang baik ini, ntar sebelah sono ada lagi ya yang perlu diperbaiki. Nah, kita pun sama begitu. Jadi penyakit itu udah ngantri. Nah, sekarang juga nggak usah nunggu 60-70, yang 40 aja udah kadang-kadang udah ngantri penyakit. Udah ngantri penyakit ini, penyakit itu. Asam urat aja nggak nimpa mau yang tua, yang muda kena asam urat. Asam urat kena. Ya. Karena dari pola hidupnya juga kali ya. Pola hidup dan juga makannya. Gitu. Dulu ada orang yang usianya udah 70 tahun gitu. Ya. Dibawa ke dokter. Dok, ini saya kenapa ya ada keluhan ini, keluhan itu. Usia Bapak berapa? 70 dok. Oh pantes kata dokter. Emang bener ya, bener gak? 70 udah banyak apa ya? Keluhan. Kata dokter pantes kata gitu. Ini pasien kagak terima, kurang ajar gitu. Pakai bilang pantes segala, 70 tahun gitu. Akhirnya tuh dokter ditampar. Tuh. Ditampar sama nih kakek. Pas ditampar, kata dokter, kenapa Bapak tampar saya? Ini emang saya udah 70 tahun begini. Kata gitu. Gara-gara apa? Gara-gara saya udah usia berapa? 70.
gitu. Darah tinggi jadinya nih. Gitu. Ngelesa. Ngeles juga. Jadi nggak terima dia. Ya, gitu. Ya, begitulah kita hidup dalam dunia kan. Ya, kumpulan antara detik dan menit. Detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, terus begitu aja. Daqatu qalbil mar'i qailatun lah. Iya. Begitu. Benar gitu. Ya. Innal hayata daqa'iq wa thawani gitu. Sungguhnya yang namanya kehidupan, andai kata jantung kita bisa berucap, andai kata detak jantung kita bisa ngomong, bahwasanya yang namanya kehidupan itu hanyalah kumpulan detik dan juga menit. Detik, menit, terus begitu aja berulang dan berulang. Sampai tiba saatnya ajal kita ya, tiba. Datang ajal kita. Umumin deh. Ya, udah umumin ntar 3 hari ngondang. 7 hari ngundang siapa gitu kan. Ya, itu. Jadi nggak lama kita hidup dalam dunia, nggak lama. Ya. Jadi yang menjadi modal pokok utama kita ya usia kita, waktu kita, umur kita. Ya, jadi modal yang paling berharga. Ya, kalau kita modal buat dagang jangan kita habis-habisin. Modal kita pisahin kan begitu. Ya, buat kita putar lagi kalau modal itu. Ya, keuntungan beda, bisa kita nikmatin kayak gitu. Ya. Kalau nggak punya modal, gimana mau kita mau untung? Gimana mau kita mau dagang? Gitu. Ya. Jadi kalau 7 tahun kita azan sama juga kita azan selama 70 tahun. Kadza qala ba'dul muhadditsin. Begitulah sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ahli hadis. Jadi ahli hadis ini yang mengatakan demikian, enggak sembarangan itu. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man adzana 5 salawatin. Dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang azan 5 waktu salat. 5 waktu salat di azan. Imanan, karena atas dorongan dasar iman. Ya. Jadi bukan karena apa-apa, karena memang atas dasar dorongan iman. Artinya apa? Kata Syekh Nawawi, ay tasdiqon. Karena membenarkan, karena meyakini bi annal azan min umuris syariah. Dikarenakan azan itu terbilang daripada perkara-perkara syariat agama. Nah, saya azan kenapa? Karena ini terbilang daripada syariat apa? Syariat agama. Makanya saya azan. Bukan karena itu ente azan, bukan gitu. Bukan karena saya pengen dipuji, bukan. Ya. Bukan itu, bukan karena saya pengen pamer suara saya yang melengking, bukan gitu, bukan. Ya. Tapi semata-mata karena azan ini merupakan terbilang daripada perkara syariat. Biar syiar nih agama Islam. Nah, niat dia seperti itu. Ya. Karena iman, jadi karena dorongan iman. Wahtisaban, dan juga karena ihtisaban. Apa ihtisaban? Ay talaban lil ajri minallahi ta'ala. Ya, semata-mata yang diharapin sama dia pahala dari Allah. Ente kenapa azan? Ane pengen dapat pahala dari Allah. Itu kita ngomong begitu, minta pahala dari Allah, terbilang ikhlas juga. Bukan berarti kalau kita nggak minta pahala lantas kagak ikhlas. Mengatakan kalau kila dikatakan, kayak gitu. Ya.
Dimaafin dosa yang pernah diperbuat, ai minas shaghairi, yaitu daripada dosa-dosa kecilnya aja. Bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa besar tentunya ya dia kudu taubat. Ya, nah biarpun dosa kecil kan lumayan juga. Ya. Dosa timbulnya dosa besar itu kan karena awalnya kan dari dosa kecil dulu. Innal jibala minal hasa. Sungguhnya yang namanya jibal, yang namanya apa? Gunung, kumpulan gunung itu kan dari kumpulan batu-batu kecil. Nah, kita pun sama. Ya, kalau kita sering lakuin dosa kecil, lama-lama jadi apa? Jadi besar, jadi bukit gitu. Lama-lama jadi apa? Jadi besar, jadi bukit. Ya. Kayak istilahnya kayak kaca nako aja gitu. Kan nggak ada kaca nako ya. Kaca nako tuh kalau kita begituin tuh seret nggak dibersihin, ada gak debunya tuh? Sehari itu ada, 3 hari ada, seminggu tebel gak? Lebih tebel lagi ketimbang 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi kalau kaca nako tiap hari kita bersihin tuh, kinclong nggak tuh? Bersih nggak tuh? Nah begitu juga dosa kita. Kalau yang kecil kita rapihin, kita ilangin tuh. Nah, lama-lama yang jadinya tumpukan yang gede, yang besar, lama-lama nipis juga. Habis juga lama-lama tuh. Bakal hilang juga. Begitu. Ya. Rawahul Baihaqi an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dari Abi Hurairah. Bi isnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Tapi meskipun dhaif ini merupakan hadis. Kalau kata ya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, aku lebih menyukai hadis ketimbang daripada ucapan yang bukan hadis. Jadi sekalipun hadis dhaif, kalau memang itu hadis, maka diamalkan. Li fadhailil a'mal. Yang membuat hadis itu menjadi dhaif bukan karena timbulnya dari Rasulnya, enggak. Hadis ya tetap hadis, tapi terkadang yang menjadi derajatnya tinggi, sedang, rendah itu dikarenakan perawi itu hadis. Perawi itu hadis, mungkin apalanya kurang kuat. Begitu. Nah, itu bisa menyebabkan derajat hadis itu menjadi apa? Menjadi turun. Tapi sumbernya tetap hadis, yang namanya hadis itu datangnya dari siapa? Dari Rasul. Hasan, sahih, dhaif dari Rasul. Kalau maudhu, palsu, bukan dari Nabi, itu buatan. Gitu. Kadang-kadang orang suka hadisnya dhaif gitu kan. Hadisnya dhaif gitu. Ya. Nah, karena kita nggak tahu, ditanya pas tanya, ente hadis dhaif apaan sih? Nggak tahu, ikut-ikutan doang. Hadis dhaif juga sama, sumbernya dari siapa? Rasul sumbernya, yang ngomong Rasulullah. Cuman yang bikin ini dhaif, nah ini dari perawi-perawi itu hadis. Ya, jadi kalau kita belajar mustalah hadis paham itu. Ya. Ya. Jadi ucapan Nabi juga sama. Ya. Wal khamsu sadiqatun bi an takuna min yaumin wa lailatin. Nah, tadi ada kata-kata fa man azzana khamsa salawatin gitu kan. Siapa orang yang azan 5 waktu salat. Nah, 5 waktu salat ini beruntunan, apa boleh misa-misa, kan begitu. Yang penting 5 waktu salat aja. Nah, dikatakan oleh Syekh Nawawi, wal khamsu sadiqatun, dan 5 waktu sholat itu meliputi ataupun mencakup dengan bahwasanya min yaumin walailatin, 1 hari 1 malam. Berarti kalau 1 hari 1 malam itu beruntunan sholat yang 5 waktu. Subuh dia azan, zuhur dia lagi yang azan. Asar dia lagi azan lagi, maghrib dia lagi yang azan, isya dia lagi yang apa? Yang azan. Tuh. Itu namanya beruntunan. Nah, sekarang bagaimana kalau nggak beruntun? Ada orang yang azannya maghrib doang.
Mungkin dia subuh kagak bisa di ke pasar gitu kan. Ada yang bisa subuh doang, tapi waktu yang lain ini kagak bisa. Nah, bagaimana kalau begitu? Dapatnya keutamaan ini. Kalau mencar-mencar begitu, nggak bisa satu hari full di standby gitu, megang mic gitu. Nah, bisa nggak kira-kira? Dikatakan oleh Syekh Nawawi, au min ayyamin, atau dari beberapa hari, yang penting 5 kali waktu sholat. Dia bisa ini isya ini, ya, dia bisa isya nih. Tadi dia kagak bisa, dihitung 1. Besok kan dia baru isya lagi. Bisanya kapan? Bisanya besok zuhur, dihitung 2. Jadi yang 5 ini nggak gugur, tetap dihitung tuh. Sekalipun dia nggak bisa dalam sehari apa? Sehari semalam gitu. Bisanya mencar-mencar gitu. Hari ini dia bisa subuh doang, besok dia bisa maghrib doang, besokannya lagi dia bisa isya doang. Itu dapat fadilah keutamaan yang seperti ini, tetap dapat gitu. Gitu. Jadi antum yang belum pernah azan, azan deh. Ya, azan. Jadi nggak usah nungguin suara cakep. Kalau nungguin suara cakep ntar kagak ada azan. Sini nggak datang, gimana kita? Nggak azan deh kita, kan gitu. Nah jadi biar ngelatih juga. Jadi kalau nungguin yang biasa, ntar kalau kagak ada dia kagak azan ntar. Imam juga sama begitu. Kalau nungguin seorang terus, ntar kalau nggak ada dia kagak dorong-dorongan, gitu deh. Akhirnya kagak jadi sholat. Mana kagak jadi sholat, imamnya kagak ada. Kagak ada azan, kagak ada yang jadi imam gitu. Ya, jadi biasain sama kita. Yang nggak biasa azan. Ya. Terus kalau nggak biasa salah lagi. Makanya kudu belajar. Cuman kalau belajar jangan langsung pakai mic. Terngacau lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha, langsung asyhadu. Bukan Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca apa lagi? Allah Akbar lagi gak? Allah Akbar lagi, ini cuma 2 doang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla, asyhadu Allah langsung. Kenapa? Karena nggak biasa gitu kan. Ada orang azan lihat apa itu? Lihat yang di HP itu tuh. Tahu salah dia. Ya Allah, ya. Nah, ini hadis ini mudah-mudahan kita bisa ngamalin. Ya, wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman. Amin. Sebelum ditutup dengan doa, pada malam hari ini ada tasyakuran. Ada tasyakuran tapi kita nggak baca apa-apa, baca doa